Alkohol betul. Ada lagi yang tahu? Apa? Ya, narkoba bisa apa? Hah? Tiger tuh bukan minuman keras ya? Ya, pokoknya minuman-minuman keras itu dilarang dalam agama Islam karena itu dapat membahayakan tubuh kita. Nah, kalau misalnya minuman-minuman yang halal apa aja sih? Apa? TOA bahasa Indonesianya apa? Es teh manis. Es teh manis. Enak ya diminum ya? Tapi jangan dibayangin sekarang karena lagi puasa. Siapa yang di sini puasa? Semuanya puasa kan? Oke. Nanti pas buka boleh minum apa? Air putih dingin. Marjan. Siapa yang tahu marjan? Minum apa? Kalau di sini nggak ada ya marjan ya? Ada marjan. Oke. Biasanya kalian kalau buka puasa pakai apa? Minumannya pakai apa? Pertama-tama? Air putih, mantap. Setelah air putih? POI. Ada apa lagi? Apa? Apa? Ada minuman yang haram itu dia dapat merusak sel-sel otak dan juga sehingga akan mempengaruhi kerja otak. Makanya banyak kan orang-orang yang mabuk gara-gara minum alkohol itu udah dirusak otaknya gara-gara minuman alkohol. Pernah minum ketumnya. Ya, boleh. Pokoknya anak SW Sungai Mulia adalah anak-anak yang baik. Nggak ada yang gitu kayak gitu. Mas tahu nih bahwasannya minuman halal adalah minuman yang suci atau bersih dan baik untuk diminum. Tidak beracun, tidak merusak tubuh, dan tidak mengandung khamar. Jadi khamar apa? Ada yang tahu arti dari khamar? Khamar adalah artinya minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Coba. Boleh? Siapa yang mau baca? Oke, Fatihah. Boleh tolong baca Fatihah? Halaman 16. Halaman 16 ya, Bu? Iya. 16. Ada tulisan? Wih. Kacau. Iya. Fatihah lagi baca. Iya, benar. Baby tak boleh loh. Macam mana? Ya, artinya Ibnu Umar berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang dimabukkan adalah kamar dan setiap kamar hukumnya haram. Hadis riwayat. Oke, terima kasih Fatihah. Nah, pokoknya dalam hadis tersebut bahwasanya minuman yang memabukkan adalah khamar. Jadi khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Dan setiap khamar hukumnya apa? Haram. Macam-macam minuman halal. Ada semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu macam-macam itu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Dan macam-macam itu air yang tergolong jenis ini yaitu sebagai berikut. Misalnya ada satu nih minuman yang asal airnya alami. Siapa yang tahu yang minumannya asal alami apa? Dari gunung aqua. Air gunung. Terus betul. Dari apa? Air sumur juga bisa diminum. Air kelapa tadi yang ibu bilang.
minuman kuat. Nah, yang ketiga itu adalah minuman yang melalui proses kimia. Contohnya adalah minuman bersoda. Siapa yang pernah coba minuman bersoda? Apa contohnya di sini? Cola. Fanta, Sprite. Nah, tapi semua itu boykot. Siapa yang tahu kalau itu boykot? Ya. Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Kita semua adalah umat Islam. Tidak boleh minuman-minuman yang haram. Nah, segala yang diharamkan tentunya yang membawa mudarat bagi kita semua. Nih, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya sehingga melarang kita semua meminum yang haram. Karena Allah mengharamkan itu, tanda Allah sayang sama kita semua. Supaya Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, macam-macam minuman haram. Nah, menurut syariat Islam, macam-macam minuman haram yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit maupun banyak. Walaupun kita nyicip-nyicip doang, tetap aja tidak boleh. Minuman yang memabukkan disebut khamar yang tadi. Salah satu jenisnya seperti bir, anggur, Whisky. Nah, yang kedua adalah darah manusia atau hewan. Itu vampir. Ah ya, mungkin ada aja yang minum darah manusia. Minum juga. Nah, seperti minuman darah kelelawar, ular, dan sebagainya. Terkadang ada yang jual minuman-minuman itu dari darah hewan. Itu udah nggak baik untuk kita konsumsi. Kalau minum tidak boleh. Otak obat. Iya. Artinya pendidikan aku obat. Mungkin tujuannya untuk obat itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk cuma buat senang-senang kita itu tidak boleh. Ya. Amin apa? Aku dah. Ya, itu orang Muslim atau Muslim? Muslim. Berarti tidak boleh dicontoh karena kan itu haram. Apa? Andika. Kalau aku yang Anak baik. Baik. Oh, ya. Nah, selanjutnya itu adalah air najis atau terpol najis, baik najis ringan, sedang maupun najis besar. Maksudnya apa sih tercampur dengan najis? Ada yang tahu? Kencing. Nah, kan kencing itu termasuk adalah najis besar. Semisal ada air yang kita nggak tahu asalnya, tapi dia ternyata berbau, jangan diminum. Lebih baik cari aman yang dia jernih, nggak berbau. Yang kelima, minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran apa? Siapa yang tahu maksudnya? Minuman-minuman yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal. Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu nggak minuman yang didapatkan dengan cara tidak halal? Kau sedikit dong, kau minum itu. Misal kita minum, kita udah kelausan, kita ngambil dari punya orang lain, kita minum yang nggak tahu siapa, kita minum aja padahal itu ada pemiliknya. Nah, kita minum itu maksudnya haram. Pokoknya minuman-minuman yang kita ambil tanpa izin pemiliknya itu disebutnya haram. Lebih baik kita tahan haus dibandingkan kita harus minum minuman yang tanpa izin orang. Paham tak? Paham. Indra bawa air putih, Bu. Apa? Indra bawa air putih. Misalnya nih, kamu udah nih lagi nggak bulan puasa nih ya, kamu lagi haus banget, terus lihat ada botol minum, ternyata botol minumnya punya yang cewek. Nah, yang ceweknya itu lagi nggak ada di kelas, kamu main minum-minum aja apa boleh? Nggak boleh. Itu nanti masuk ke tubuh jadi haram. Masuk ke tubuh jadi haram. Nah, karena gara-gara itu aja, itu bisa menyebabkan kita jadi lemah imannya, malas sholat, jadi menimbulkan banyak maksiat. Makanya lebih baik ditunggu dulu temannya ini punya siapa, baru kita minum.
muslim dulu baru minum. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, lanjut ya. Nah, kan kita udah tahu tuh minuman haram itu apa aja. Tadi yang tadi udah ibu sebutin. Nah, kita sebaiknya sebagai umat muslim itu harus menjauhi. Jangan mentang-mentang kita punya temen orang non muslim, kita apa boleh ikutin dia? Tidak boleh ikuti. Walaupun cuma cicip sedikit itu nggak boleh. Itu bakal akan keterusan. Nah, seorang muslim juga harus berhati-hati menjaga diri agar tidak minum minuman yang memabukkan atau khamar. Bu, Ya. kalau kita nggak sengaja minum minuman itu Tidak sengaja. Kalau benar-benar kamu nggak tahu kalau misalnya itu minuman yang haram, itu insya Allah Allah maafin. Tapi kamu langsung bertaubat gitu. Misalnya, ya Allah maafin aku nggak tahu kalau misalnya itu adalah minuman yang kau tidak bolehkan gitu, kau haramkan. Oke, nih dari Abu Darda berkata, kekasihku Nabi SAW memberi wasiat kepadamu, janganlah kamu meminumkan khamar. Sesungguhnya khamar adalah kunci semua kejahatan. Nah, maksudnya apa sih kunci dari sebuah kejahatan? Kan kejahatan pada diri kita. Kita jadi sering maksiat, kita sering malas sholat, nggak mau puasa, mencuri, itu dia. Masuknya dari kunci dari kejahatan. Makanan haram itu pasti ada hikmahnya yang Allah kasih. Nah, hikmah dilarang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Semua perintah dan larangan Allah SWT bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan hambanya. Kita dapat mengambil hikmah dari semua perintah dan larangannya. Hikmah dilarangnya mengkonsumsi makanan dan minuman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menaati perintah Allah SWT dan Rasulnya. Nah, karena tujuan kita nggak mengkonsumsi makanan minuman haram itu, tujuan kita untuk taat kepada Allah. Yang kedua itu mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, menjaga kesehatan akal dan tubuh. Nah, yang keempat itu menjaga kemurnian akal tubuh. Yang kelima itu menghindari makanan dan minuman haram. Oke. Kalau ibu bilang pagi, tentunya satu. Sekarang pakainya bahasa Arab, tau gak? Sobahan. Sobahan artinya pagi. Ibu bilang sobahan, tepuknya satu. Sekarang tepuknya 2 kali. Masaan artinya sore, tepuknya 3 kali. Nah, malam artinya lailan. Undang lailan tanpa ketukan. Oke. Sobahan, naharon, masaan, lailan. Coba, ayo mulai ya. 1, 2, 3. Naharon. Ya. Sobahan, naharon, laila. Sobahan, naharon, masaan, naharon. 2. Masaan 3. Lailan tanpa ketukan. Coba. Sobahan, masaan, naharon, lailan. Lagi satu. Coba dari kamu hitung 1, 2, 1, 2 gitu. Satu. Aduh, sama ayamnya. Ayo. Dua. Oke, yang kelompok 1 di sini. Iya. Kita kan kelompok 1. Mana semangatnya kelompok 1? Kurang semangat masih ada yang nonton. Kelompok 1 semangatnya mana? Gitu coba. Buatkan sebutkan makanan dan minuman yang halal. Apa banyak? Yang halal, Banyak.
kalian itu selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Oke? Semuanya kerjasama, sama-sama kerjasama. Nanti dipresentasikan ke depan, ya bareng-bareng. Oke, kelompok 2, sebutkan makanan dan minuman yang haram. Dan kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan makanan dan minuman itu? Nah, terus hikmahnya, manfaatnya. Oke, dimulai. Anak. Bisa. Lapar. Hujan. Banyak sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makanan dan minuman yang halal. Oke. Minuman es teh manis, 4 chai, 3 es Milo, 4 air kelapa, 5 es buah. Makanan yang halal, 1 nasi lemak, nasi goreng, tom yum, ikan rebus, kue mue. Bisa kita konsumsi manfaat makanan dan minuman halal yang bisa Tadi Masya. Udah selesai? ya. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bingung dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang makanan dan minuman Ya? yang haram. Ya, oke. Oke, baca. Baca Gi. Oke, juga. Diam, dengerin. Yang pertama daging babi. Apa? Daging babi. Oke, lanjut. 2 gagal. Apa itu tadi? Aku mau cakap Diki, aku udah apa? Bangkai. Bangkai. 3 daging hewan yang disembelih atas nama Allah. Minuman bir. Nyanyi lagu narkoba. Wis. Pilih salib. Oke. Maju. Andika maju. Oke, maju. Hari ini Niki matching. Dua bangkai dilarang dikonsumsi karena ada ular. Manfaatnya dan bisa membuat tubuh kita tidak sehat. Bisa dikonsumsi